Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama Bapak pada hari ini. Pelajarannya apa? Ya, betul sekali. Fikih ibadah. Pelajarannya fikih ibadah. Dikeluarkan buku fikih ibadahnya. Kita kembali lagi ke materi pelajaran fikih ibadah. Oke, sudah dikeluarkan buku fikih ibadahnya, disiapkan alat tulisnya juga sekalian. Oke? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Mana doanya masih ingat kan? Oke, ayo kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Oke, kita setelah baca doa tadi, kita langsung pelajaran fikih ibadah hari ini. Apa itu pelajaran fikih ibadah? Ya, kita buka. Kemarin minggu kemarin kita sudah ulangan mid semester. Ulangan mid semester dari pelajaran fikih ibadah itu apa aja sih yang kalian pelajari? Apa saja sih yang kalian ulangkan waktu kemarin? Nah, ada 5 pelajaran ya. Salat jamaah. Habis itu syarat salat jamaah. Habis itu salat qashar, syarat salat qashar, dan terakhir salat Idul Fitri. Oke, sekarang kita langsung pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran apa? Bab pelajaran apa? Adab-adab salat Idul Fitri. Ya, dibuka halaman 27-nya, pelajaran 6. Betul sekali, pelajaran 6. Adab salat Idul Fitri. Masih ingat pelajarannya Pak Hakim? Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan membaca bersama terlebih dahulu. Oke, dibuka halaman 27-nya, disiapkan buku fikih ibadahnya, dibuka halaman 27, kita baca bersama. Ingat, dilihat mana bacaan Pak Hakim yang salah, mana bacaan Pak Hakim yang benar. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kalau gitu kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelajaran 6. Adab salat Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan. Kaum muslimin bergembira setelah sebulan penuh berjuang melawan hawa nafsunya dengan cara berpuasa. Lalu, bagaimana seharusnya kita mengisi hari kemenangan ini? Ikuti penjelasannya pada pelajaran berikut. A. Adab pada hari Raya Idul Fitri. Ada beberapa adab yang harus kita jaga pada hari raya Idul Fitri, yaitu 1. Mandi, memakai minyak wangi, dan mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki. 2. Sarapan sebelum berangkat ke tempat sholat. Oke, lanjut. Halaman berikutnya 28. 3. Memperbanyak takbir mulai malam harinya sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. 4. Memilih jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari sholat Idul Fitri. 5. Sholat Idul Fitri hendaknya dilaksanakan di tanah lapang dan terbuka kecuali jika ada halangan seperti hujan. 6. Saling mengucapkan kalimat tahmiyah, ucapan selamat kepada kaum muslimin sesama muslim, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. 7. Tidak berlebihan dalam makan dan minum. B. Cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, hendaknya kita mengikuti beberapa hal berikut. 1. Menuju tempat sholat sambil bertakbir hingga sebelum sholat. 2. Kemudian imam berdiri untuk memimpin sholat 2 rakaat. 3. Sholat Idul Fitri tidak didahului dengan azan ataupun iqamah. 4. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali, lalu membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la dengan cara jahar. 5.
pada rakaat kedua sebanyak 5 kali, lalu membaca Al-Fatihah dan surat Al-Wasiyah dengan cara jahar. 6. Setelah salam, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah lalu ditutup dengan doa. Lafal takbir. Pada hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Adapun lafaz takbir yang dimaksud adalah sebagai berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada ilah yang hak selain Allah, dan Allah lah yang Maha Besar. Allah Maha Besar dan baginya segala puji. D. Salat Idul Fitri pada hari Jumat. Apabila sholat Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka orang yang sudah mengerjakan sholat Id diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat, melainkan cukup mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat seperti pada hari-hari lainnya. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Shalan Nabiyul Ida tsumma rakhasa bil Jum'ati faqala man syaa'a ayyusalliya falyusalli." Nabi mengerjakan sholat Id, lalu beliau memberikan keringanan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Beliau bersabda, "Siapa yang ingin sholat Jumat, silahkan dia mengerjakannya." Sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Halaman terakhir selanjutnya. Meskipun demikian, orang yang sudah ditunjuk sebagai imam rawatib, imam tetap pada suatu masjid, hendaknya tetap melaksanakan sholat Jumat karena dikhawatirkan ada kaum muslimin yang tetap ingin melaksanakan sholat Jumat. Sampai sini semuanya sudah paham? Insya Allah kalian sedikit paham ya. Oke, lanjut. Kalau belum paham, kita pelajari pelajaran hari ini, yaitu adab tentang sholat Idul Fitri. Oke, cek langsung. Tadi kita sudah baca bersama tentang pelajaran sholat Idul Fitri, khususnya adab tentang sholat Idul Fitri di halaman 27 tadi ya. Oke, kalau sudah dibaca, sekarang kita pelajari satu persatu. Oke, sholat Idul Fitri, adab sholat Idul Fitri. Adab tentang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kapan dilaksanakannya, masih ingat? Ya, 1 Syawal. Ditetapkannya pertama kali kapan? 1 Hijriah. Pertama kali Rasulullah pergi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan di Madinah tahun pertamanya di sana Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri. Oke, sampai sini paham? Lanjut ya. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan, senang. Semua, bahkan sampai orang miskin pun harus merasakan senangnya. Semua kaum muslimin harus merasakan kesenangannya, kebahagiaannya. Sholat Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Kaum muslimin bergembira setelah sebulan penuh berjuang melawan hawa nafsunya dengan cara berpuasa. Puasa apa? Ya, betul sekali, puasa Ramadan. Oke. Lalu bagaimana seharusnya kita mengisi hari kemenangan ini? Ikuti penjelasannya pada pelajaran berikut. Di hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan. Setelah kita berpuasa, hari makan-makan, iya, karena sebelumnya kita sudah puasa 1 bulan penuh ya, hari makan-makan. Jadi di sini tidak ada yang boleh berpuasa. Hari tasyrik haram hukumnya berpuasa. Nah, adab pada hari raya Idul Fitri ini adabnya diperhatikan ya. Ada beberapa adab yang harus kita jaga pada hari raya Idul Fitri, yaitu 1. Mandi, memakai minyak wangi dan mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki. Mandi. Jadi setelah sholat subuh kalian pulang langsung mandi, atau bagian sebelum sholat subuh nggak apa-apa mandi dulu biar bersih, biar wangi, biar harum badannya, biar enak. Bangun tidur masih bau. Bangun tidur tahu kan? Nanti malah bukan kasturi tapi namanya kasturo. Namanya bahasa Jawanya kasturu, ya tahu nggak bangun tidur. Nah, asam baunya. Tapi kalau kalian sudah mandi kan jadi enak badannya, seger. Bangun tidur kan?
Nah, itu pakai minyak wangi, disemprotin, dan ingat pakai pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus. Kalau perlu, biasanya kalian masih anak kecil dimintakan baju yang baru kan? Nah, seperti itu. Itu rasa syukur kita untuk merayakan Idul Fitri. 2. Sarapan sebelum berangkat ke tempat sholat. Nah, jangan terlalu buru-buru. Nanti aja makannya sholat dulu aja. Enggak, disunahkan ada adabnya untuk makan terlebih dahulu, membatalkan. Ya, batalin, makan dulu, sarapan dulu ya. Walaupun 1 kurma mungkin masih ada kurma dari waktu bulan puasa, nggak apa-apa, makan dulu yang penting ya. Yang penting ada isinya perutnya. Karena apa? Sholat Idul Fitri juga lumayan lama loh. Kalau kalian yang nggak sarapan dulu nanti malah kecapean, paham? Nah, ya, lanjut. Halaman berikutnya. 2. Memperbanyak takbir mulai malam harinya sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, malam harinya sebelum hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbiran ya. Biasanya kalian di musola-musola kalian, di masjid-masjid kalian, ya enggak? Iya, takbiran sama teman-teman. Nah, itu sunnah itu. Kalian nggak apa-apa, jalanin aja. Namun ingat, jangan sampai kemalaman ya. Kalau misalkan malam-malam, oke? Karena biasanya juga kalian juga masih dalam keadaan gembira. Sholat Idul Fitri lagi nantinya. Ya, lanjut. 4. Memilih jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari sholat Idul Fitri. Jadi mungkin waktu pertama kita ke lapangannya jalannya berbeda dari rumah kita. Ke lapangannya kita lewat sini. Pertama pas berangkat, tapi pulangnya kita lewat arah berbeda. Nah, itu ya, disunahkan untuk beda jalan berangkat sama pulangnya. Tadi lewat sini, sekarang lewat jalan yang sampingnya. Masih jalannya banyak kan, bukan cuma 1-2. Ya, oke. Lanjutnya. 5. Sholat Idul Fitri hendaknya dilaksanakan di tanah lapang dan terbuka kecuali jika ada halangan seperti hujanan. Tanah lapang, di lapangan ya, tanah lapang, entah itu lapangan, entah itu halaman luas, dimanapun ya tempatnya, yang penting tanah lapang. Namun kalau misalkan hujan turun deras waktu itu, nah itu nggak apa-apa, ada halangan, kita sholat di masjid nggak apa-apa, di masjid raya itu. Nah, kecuali kalau misalkan ada hujan. Nah, saya mengucapkan kalimat tahmiyah, ingat ya, kalimat tahmiyah. Apa itu tahmiyah? Tahmiyah adalah ucapan selamat. Selamat. Nah, tahmiyah adalah ucapan selamat. Gimana? Kepada sesama muslim, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya paling taqabbalallahu minna wa minkum, bukan hanya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, tapi juga ada taqabbalallahu minna wa minkum. Bahkan ini yang lebih sahih ya, taqabbalallahu minna wa minkum, bahkan bagus artinya. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Amalan apa sih? Amalan waktu bulan puasa Ramadan. Nah, di bulan Syawal ini kita merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, ucapan tahmiyah ini untuk mendoakan kita waktu di bulan Ramadannya. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kalian. Mau nggak diterima? Sudah puasa lama-lama 1 hari penuh di bulan puasa Ramadan, sebulan lamanya, ya enggak? Maka dari itu kita berdoa sesama muslim, ucapkan kalimat tahmiyah. Ingat-ingat ya, kalimat tahmiyah, teman selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya gimana Pak Hakim? Boleh taqabbal ya karim, taqabbal ya karim, katanya. Taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Semoga
semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah ya Allah, itu artinya. Oke, lanjut. 3, terakhir 7. Tidak berlebihan dalam makan dan minum. Walaupun hari raya Idul Fitri adalah hari raya makan-makan, namun kalian tidak boleh berlebihan. Gara-gara kemarin sebulan penuh kita sudah puasa, nahan haus, nahan makan, akhirnya di hari raya Idul Fitri ini kita makan puas-puasnya. Akhirnya apa? Perutnya kesakitan. Nggak boleh seperti itu ya, secukupnya saja, sekedarnya saja ya, untuk menegakkan tulang punggung kita dan perut kita merasa enaknya, nyaman. Kalau misalkan betul, kan nyaman juga, enak kan? Nah, maka dari itu tidak boleh berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan tersebut. Lanjut. B. Cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk pelaksanaannya, sholat Idul Fitri hendaknya kita mengikuti beberapa hal berikut. Lihat ya. 1. Menuju tempat sholat sambil bertakbir hingga sebelum sholat. Nah, waktu kalian berjalan ini itu takbiran dulu, takbiran ya, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, betul. Terus sampai perjalanan sampai ke tanah lapang, bahkan tanah lapang pun juga sama, kalian takbiran menunggu jamaah yang lainnya datang. Kalau sudah datang, sholatnya dilaksanakan kapan? 2 tombak matahari. Nah, sudah mataharinya sudah 2 tombak, lalu kalian sholat bersama jamaah yang lainnya. Oke? Paham ya? Lanjut. 2. Kemudian imam berdiri untuk memimpin sholat 2 rakaat. Imam langsung berdiri. Imam berdiri. Imamnya berdiri dan jamaah yang lainnya pun ikut berdiri. Nggak ada takbir, nggak ada iqamah, nggak ada adzan mungkin. Lihat. 3. Sholat Idul Fitri tidak didahului dengan adzan ataupun iqamah. Jadi tidak ada adzan, tidak ada iqamah, langsung berdiri. Nah, sholat jami'ah, sholat berjamaah. Ayo langsung berdiri semuanya, yang berjamaah berdiri semuanya. Nah, akhirnya berdiri, langsung dimulai dipimpin oleh imam sholat Idul Fitri. Nah, sunnahnya ini cara pelaksanaannya. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali, masih ingat kan? Nah, lalu membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la dengan cara jahar. Jahar itu apa? Jahar itu keras ya. Jahar itu keras suaranya. Ada suaranya, bukan pelan. Seperti sholat maghrib, isya dan subuh, suaranya keras kan, kedengaran kan? Amin. Langsung lanjutin ya. Nah, sama. Kalau nggak ada suaranya itu sir, namanya sir itu lain keras, itu berarti nggak ada suaranya, itu pelan. Nah, pelan. Jadi nggak ada yang mengaminkan, nggak ada yang ini, seperti sholat apa? Zuhur dan asar. Tapi kalau sholat Idul Fitri itu suaranya harus jelas, harus keras ya. Paham? Lanjut. 5. Pada rakaat kedua sebanyak 5 kali, lalu membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah dengan cara jahar juga. Jadi rakaat pertama surat Al-A'la, dengan surat Al-A'la Sabbihisma rabbikal a'la. Lanjut yang rakaat keduanya itu Al-Ghasyiyah. Gimana? Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Paham ya? Masih ingat kan, hafal kan kita? Insyaallah ya, sudah bersempat hafal insyaallah. Lanjut. Setelah salam, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah, lalu ditutup dengan doa. Selesai salam semuanya, imam berdiri lagi, terus menyampaikan doa. Apa tuh khutbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dan diakhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diaminkan oleh para jamaah. Ya, lanjut. Lafal takbir. Pada hari raya Idul Fitri kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, banyak-banyakin. Adapun lafal takbir yang dimaksud adalah sebagai berikut. Kalian sudah hafal ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, insyaallah udah hafal semua ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada ilah yang hak selain Allah, dan Allah yang Maha Besar. Allah Maha Besar dan baginya segala puji. 5.
Akhir sholat Idul Fitri pada hari Jumat. Hari Jumat itu hari raya, hari kemenangan juga. Iya, hari Jumat tuh. Hari Jumat. Kalau misalkan sholat Idul Fitrinya ini di waktu sholat hari raya juga yang lainnya sholat Jumat, gimana Pak Hakim? Sama seperti waktu sholat Idul Adha kemarin pada hari raya Idul Adha pas bertepatan hari Jumat juga. Gimana cara mengerjakannya? Oke, kita lihat bahas. Apabila sholat Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka orang yang sudah mengerjakan sholat Id diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Jadi tidak usah lagi mengerjakan sholat Jumat. Tidak usah, nggak apa-apa. Tidak mengerjakannya juga tidak apa-apa. Melainkan cukup mengerjakan sholat duhur diganti dengan sholat duhur. Bukan berarti udah nggak usah sholat Jumat lagi. Enggak. Tetap wajib melaksanakan sholat, namun diganti dengan sholat duhur, ya, diganti dengan sholat duhur 4 rakaat ya, 4 rakaat, tetap 4 rakaat. Nah, sholat duhurnya ya. Kalau misalkan dalam perpergian beda lagi, nanti kita bahas ya, insyaallah. Mengerjakan sholat duhur 4 rakaat seperti pada hari-hari lainnya. Kalau misalkan waktu kosor apa tuh perjalanan itu beda lagi, kalian mau kosor dan tidak sholat Jumat dan tidak sholat Idul Fitri. Kalau misalkan lagi berpergi ya iya nggak usah Idul Fitri kan, sholat apa namanya Jumat. Nah, sholat Idul Fitri sunnah muakkadah, sunnah yang ditetapkan. Apabila kalau kalian kesusahan ya sudah salat aja buat sama sholat asar dijamak dan di kosong. Masih ingat kan? Paham ya, insyaallah ya. Lanjut nih riwayatnya, dalilnya nih ya. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Shalallahu nabiyyu idza summa rakhasa fil jum'ati faqala man sha'a ayyusalli falyusalli." Nabi mengerjakan salat Id, lalu beliau memberikan keringanan untuk tidak mengerjakan salat Jumat. Beliau bersabda, "Siapa yang ingin salat Jumat, silahkan dia mengerjakannya." Sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Jadi kalau misalkan mau sholat Jumat silahkan, nggak apa-apa, boleh kok. Jadi nggak ini, tapi boleh juga, boleh mengerjakan sholat Jumat, boleh bagi yang ingin mengerjakan sholat Jumat. Namun nggak apa-apa. Jadi maunya kalian mau sholat Jumat boleh, nggak sholat juga. Enggak sholat ya, enggak sholat Jumat diganti dengan sholat duhur juga tidak apa-apa. Paham sampai sini? Jadi halaman berikutnya, meskipun demikian, orang yang sudah ditunjuk sebagai imam rawatib, misalkan kalian sudah jadi orang besar, ditunjuk sebagai imam tetap di masjid kampung kalian. Nah, itu ada ketentuan tersendiri. Pada suatu masjid hendaknya tetap melaksanakan sholat Jumat karena dikhawatirkan ada kaum muslimin yang tetap ingin melaksanakan sholat Jumat. Mungkin karena ada teman-teman kalian yang ingin mau sholat Jumat, aku mau sholat Jumat. Kalian yang ditunjuk, kalau misalkan suatu saat nanti insyaallah bahkan lebih ditunjuk sebagai imam tetap di masjid-masjid kalian, kalian hendaknya untuk melaksanakan sholat Jumat. Sini pahaminya sudah bahas satu persatu. Sekarang dibuka buku tulisnya masing-masing seperti biasa. Kita rangkum pelajaran yang baru kita bahas tadi. Oke, dikeluarkan buku tulisnya. Nah, dikeluarkan buku tulisnya masing-masing. Disiapkan alat tulisnya tadi. Oke, ditulis ya. Adab sholat Idul Fitri. Adab sholat Idul Fitri. 1. Di antara adab sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, yang pertama, mandi, berpakaian rapi, memakai wewangian, disemprot ya. Nah, lanjut, bertakbir, takbiran tadi Allahu Akbar itu ya, sampai dari malam bahkan sampai selesai sholatnya ya, takbiran. Oke, lanjut, mencari jalan yang berbeda dari berangkat dan pulang ya. Tadi sudah pakai penjelasannya, berangkatnya dari situ, pulangnya beda gitu ya.
Terakhir, tahniah, ucapan selamat apabila kalian bertemu dengan teman-teman kalian, bertemu dengan saudara kalian, keluarga kalian, ucapan tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ingat-ingat juga yang paling itu juga ya. Karena apa? Suatu saat kalian perlu itu. Nanti kalau misalkan waktu Idul Fitri, kalian nggak tahu mau ngomong apa sama teman-teman kalian, ya nggak? Kayak paling penting itu. Lanjut, agar pahala di waktu bulan Ramadan kalian diterima oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Nantinya 2, sholat Idul Fitri dikerjakan 2 rakaat. Ingat ya, 2 rakaat. Waktu ulangan kemarin juga udah keluar ini. Ya, karena apa? Di sholat Idul Fitri sudah sedikit dibahas. Nah, tapi di sini lebih dibahas lagi. Rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Ingat-ingat ya. Terus tadi suratnya surat apa aja? Di sini surat Al-A'la. Kalau yang di sini Al-Ghasyiyah. Ya, baca surat Al-Ghasyiyahnya. Setelah apa? Fatihah. Dan ini juga jahar semua. Ya, jahar. Apa itu jahar? Suaranya keras ya. Lanjut. 3. Khutbah Idul Fitri dilakukan setelah sholat. Ya, sholat Idul Fitri, khutbah Idul Fitri dilakukan setelah sholat. Jadi sholat dulu baru khutbah, tidak seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat gimana coba? Ingat-ingat. Nah, iya, kalau sholat Jumat mesti khutbah dulu, ya enggak? Khutbah dulu, habis itu sholat, ya enggak? Kalian ngantuk-ngantuk biasanya ataupun mainan, misalkan di waktu khutbah sholat Jumat, ya enggak? Habis itu baru sholat kan? Nah, ya kalau yang ngantuk silakan duduk lagi, ya seger, ya. Ataupun yang mainan batal karena kalian ngomong, jangan diulangin, ya. Oke, wudu dulu baru sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri beda, dia khutbah dulu, habis itu sholat. Khutbahnya itu dilaksanakan setelah sholat. Jadi sholat dulu. Waktu tombak matahari setinggi 2 tombak, imam berdiri tadi yang Pak jelasin, kemudian dipimpin, makmumnya mengikuti. Ya, 4. Apabila bertepatan dengan hari Jumat, maka diperbolehkan menggantinya dengan sholat duhur 4 rakaat. Boleh ya, katanya diperbolehkan, boleh. Namun kalau misalkan ada kaum muslimin yang mau sholat Jumat, kalian yang misalkan sudah menjadi imam tetap di masjid rumah kalian sehendaknya melaksanakan sholat Jumat. Karena khawatir kalau misalkan ada kaum muslimin lainnya ikut sholat Jumat. Oke, sampai sini semua sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Oke. Cukup sekian dari Pak Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.